Oke, selamat siang. Di sini saya akan menceritakan kondisi geografis, kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat ya, masyarakat di dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dusun Camar Bulan terletak di wilayah dahulunya tahun 2015 itu masuk desa Sebubus, kemudian ada pemekaran menjadi masuk ke dalam desa Temajuk. Jadi di dusun Camar Bulan ini merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung secara geografis, secara darat, perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia, sama juga dengan wilayah desa Temajuk seperti itu. Dusun Camar Bulan ini kondisi sosial ekonomi masyarakatnya yang pertama adalah penduduknya rata-rata bekerja sebagai yang pertama nelayan, karena di dermaga Temajuk sendiri cukup aktif sekali nelayan itu menyetorkan hasil melautnya. Yang kedua, masyarakat juga bekerja sebagai peladang ya. Mereka berladang, tapi tidak berladang di dekat desa mereka, tapi agak masuk ke dalam. Nah, ini yang kemudian mereka cukup paham betul kondisi geografis sekitar wilayah Camar Bulan. Yang ketiga, penduduk Camar Bulan rata-rata mereka hanya sekolah, hanya lulusan SMP ya rata-rata. Kalaupun yang generasi tahun 90-an hingga tahun 2000 itu mereka rata-rata sudah banyak yang lulusan SMA maupun SMK. Mereka rata-rata bersekolah di SMA Negeri 2 Paloh di Temajuk ya. Di Temajuk. Dan sebagian penduduk rata-rata juga setelah bersekolah di SMA, rata-rata pemuda itu mereka bekerja di Malaysia, di wilayah Sematan, di wilayah Bau, maupun ada juga yang sampai ke Kuching, ibu kota negara bagian Sarawak. Suku bangsa yang ada di daerah dusun Camar Bulan itu rata-rata yang pertama suku Melayu sebagai suku mayoritas. Nah, suku Melayu ini unik sekali. Mereka didatangkan sekitar tahun 1973 sampai 1988. Waktu itu menurut kepala dusun yang tidak bisa saya sebutkan namanya karena beliau juga termasuk tokoh yang berperan untuk membendung tokoh-tokoh atau sisa-sisa gerilyawan PGRS Paraku, pasukan gerilya rakyat Sarawak. Nah, mereka didatangkan ke sana pada waktu itu oleh pihak Kementerian Pertahanan, diberi tanah beberapa petak. Dan kemudian mereka diberi juga bibit-bibit tanaman seperti itu. Nah, itu sebelum periode logging ya, Jadi mereka disuruh mengolah daerah Camar Bulan, daerah Temajuk. Karena apa? Ditakutkan kalau daerah Temajuk itu kosong, menurut salah satu anggota Koramil pada waktu itu, ditakutkan pasukan gerilya rakyat Sarawak atau Paraku mereka akan membuat atau bisa mengkonsolidasikan kekuatannya, mengingat daerah Camar Bulan atau Temajuk langsung berbatasan dengan laut lepas, yakni Laut Cina Selatan. Dan kalau kita lihat di peta itu langsung berbatasan dengan negara Vietnam, di mana Vietnam sendiri seperti yang kita ketahui di teori domino. Nah, itu salah satu ancaman yang bisa imbas daripada pengaruh komunis ya, yang pada waktu itu sangat kuat di Asia Tenggara. Yang selanjutnya adalah daerah Camar Bulan ini unik juga, di mana mengingat simbol-simbol Republik Indonesia itu kemudian ditancapkan di sana. Nah, seperti patung burung Garuda yang kalau kita berkunjung ke sana ada patung burung Garuda. Nah, pemerintah membangun tugu itu kenapa tidak di Temajuk tapi di Camar Bulan? Mengingat pada waktu itu eskalasi antara Indonesia dan Malaysia itu sangat memanas di era pemerintahan SBY. Nah, di mana Camar Bulan dicaplok.
diakui sebagai menjadi bagian dari wilayah Malaysia. Mengingat mengapa seperti itu? Karena yang pertama, Blok Camar Bulan dan Blok Tanjung Api itu sangat dekat. Blok Tanjung Api ya, seperti yang kita ketahui, menyimpan ya kekayaan alam berupa gas alam yang sangat melimpah, yang konon cadangannya juga luar biasa, sehingga Malaysia yang pertama adalah mereka membuat klaim terlebih dahulu untuk apa? Supaya memancing reaksi kita ya. Mengingat dulu daerah Temajuk itu sangat terisolir sekali, listrik tidak ada, akses jalan ke sana sangat susah, belum seperti sekarang sudah dibuka. Kalau kita ke Temajuk di tahun 2010 hingga 2015, kita tidak bisa melewati jalan raya seperti sekarang atau ke Camar Bulan, tapi melewat bibir pantai. Kalau kita mau nyebrang ke muara, dari muara satu ke muara yang lainnya, itu menunggu air surut. Belum lagi tantangan lain adalah buaya muara, seperti itu ya, yang lebih ganas daripada buaya rawa-rawa biasa ya. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat krusial pada waktu itu. Yang selanjutnya, pembangunan menara suar oleh Malaysia. Ternyata menurut informan saya pada waktu itu, yang disuruh membuat justru masyarakat, saya tidak mau menyebut namanya, masyarakat itu sendiri. Nah, mereka dibayar sekian oleh Malaysia, disuruh untuk membuat mercusuar di tengah laut pas pantai. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama adalah membuat pemerintah kita reaksioner, membuat masyarakat Indonesia reaksioner. Bagaimana reaksinya ketika Temajuk itu dicaplok? Kalau si Pandanan Ligitan itu berbeda kasus, karena mereka yang membangun sana adalah ada pihak ketiga, yakni pengusaha membangun resort. Beda dengan Temajuk. Nah, Temajuk itu sendiri tidak bisa langsung dibangun resort, mengingat akses ya yang pertama. Sehingga Malaysia lebih mementingkan itu tadi geopolitik ya, strategi geopolitik. Yang selanjutnya, Malaysia ya, mereka di sepanjang jalur perbatasan mereka mendirikan juga pos keamanan ya. Pos keamanan ini unik sekali karena tentara yang berjaga ya, biasanya hanya memakai kaos, tidak memakai seragam kalau mereka berkeliling masuk ke kebun itu. Tujuannya untuk apa? Mereka untuk memantau, karena di perbatasan itu ada perkebunan karet ya. Mereka sengaja memantau di situ, memantau kalau ada orang kita atau ada kekuatan militer dari kita mencoba untuk memata-matai wilayah Malaysia, sehingga mereka dengan mudah memberikan informasi kepada pasukan yang lebih besar lagi, yakni di daerah Sematan ya. Sehingga pergerakan pasukan Indonesia hanya sebatas di wilayah perbatasan waktu itu. Yang kedua, ciri lain adalah Malaysia secara geopolitik menguasai perekonomian ya, di wilayah perbatasan Temajuk ya. Yang pertama dibuktikan dengan beredarnya mata uang ringgit yang secara masif ya. Ya. Mereka mengiming-iming yang pertama adalah kalau ingin beli produk Malaysia ya pakai ringgit. Ya. Kalau susah mendapatkan ringgit, ada calo-calo ringgit seperti itu. Jadi calo ringgit itu tersebar di wilayah Republik Indonesia sendiri. Bukan orang Indonesia nyari ke Malaysia, tapi di wilayah Republik Indonesia ini ada toko-toko yang memang langsung menyediakan uang ringgit. Ya. Kalau di kota-kota besar kan kita harus melalui bank ataupun kantor falas ya, kantor-kantor falas ya, ataupun mungkin di toko-toko yang lebih besar menyediakan juga langsung tukar mata uang seperti itu. Tapi kalau di Temajuk unik, hanya di kedai-kedai kecil, toko-toko kecil ya, kita bisa melakukan kontak langsung dengan penukar uang ringgit. Yang kedua, kita juga bisa langsung mengontak misalkan kita perlu kesehatan, ada warga yang sakit ya, kita juga bisa langsung mengontak rumah sakit yang ada di Malaysia tanpa perlu pusing-pusing ya. Kita bisa langsung berobat ke Malaysia, ke Kuching ataupun ke Sematan. Karena apa? Kalau berobat di Indonesia, menurut warga Temajuk sangat lama, alatnya tidak lengkap, pelayanannya jelek, dan juga obatnya juga obat-obat. Kalau menurut orang Malaysia, obat Indonesia itu obat tepung. Nah, istilahnya obat tepung itu kalau diminum ya tidak akan sembuh, ya, malah justru stagnan.
Yang ketiga, Malaysia selalu mengedarkan produk-produknya seperti beras, gula, yang paling banyak gula dan sosis. Ini bukan hanya diedarkan di ibu kota kecamatan, namun di kampung-kampung di sepanjang wilayah perbatasan dari mulai Temajuk, Camar Bulan, Sungai Tengah, Sungai Bening, hingga ke Sajingan, itu semuanya rata-rata produk Malaysia. Bahkan minuman keras, ya, minuman alkohol dan lain sebagainya, itu juga selundupan kebanyakan dari Malaysia. Yang lain kebutuhan yang krusial adalah susu. Susu seperti Milo, susu bubuk dan sebagainya juga dari Malaysia. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan kalau kita atau kalau masyarakat mulai tergantung dengan produk Malaysia. Bahkan mohon maaf nih, gas LPG. Gas LPG Malaysia ya, itu juga dipakai oleh masyarakat di Temajuk. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian berkunjung ke sana, tanya gas LPG-nya dari mana? Bukan dari Pertamina, ya, tapi dari Petronas Malaysia. Rata-rata seperti itu. Alasan memakai produk Malaysia yang pertama terjangkau, barangnya pasti ada. Ya, mereka bisa mengotak langsung orang lokal yang sering bertandang ke atau berkunjung atau berbelanja di Malaysia, sehingga di sini ada ikatan patron antara pedagang di wilayah perbatasan dengan di Malaysia. Yang selanjutnya adalah tingkat pengawasan. Nah, ada kantor imigrasi, tetapi saya menanyakan kenapa sepi sekali. Mereka katanya datangnya 6 bulan 2 kali. 6 bulan 2 kali. Nah, ini kan pengawasan yang sangat minim sekali. Yang kedua dari pihak militer, tentara. Nah, Tentara Nasional Indonesia yang memang tidak 100% mampu mengawasi ya patok-patok atau jalan-jalan tikus di perbatasan, mengingat medan dan jangkauannya sangat luas sekali. Yang selanjutnya adalah banyaknya warga Malaysia yang berkeluarga dengan masyarakat perbatasan. Ya, ada amalgamasi. Ya, mereka menikah dengan orang Malaysia atau orang Malaysia menikah dengan orang Indonesia. Ini Camar Bulan tuh? Nah, di Camar Bulan ada beberapa. Ya, namun ada juga yang berbaur dengan orang transmigran. Jadi di Camar Bulan itu ada beberapa. Namun kalau kita perhatikan bahwa hubungan patron itu tidak terlalu mencolok seperti itu ya. Mereka masih menganggap ya Indonesia dan Malaysia itu sama, tidak menganggap berbeda negara seperti itu. Nah, Malaysia ya kampung halaman saya, seperti halnya ketika orang Malaysia yang hasil amalgamasi itu pernikahan itu, mereka menganggap juga Temajuk atau Camar Bulan juga sama. Itu negara saya seperti itu. Jadi seperti tidak ada batas seperti itu. Ya. Walaupun secara hukum, secara yuridis, nah, mereka pastinya dipisahkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku bagi warga negara. Seperti itu. Tapi bagi masyarakat perbatasan, ya itu bukan halangan seperti itu. Ya. Ada yang lebih unik lagi bahwa ketika dari pernikahan dua kewarganegaraan itu tadi, ketika mereka lahir di Malaysia, terus punya akta kelahiran Malaysia, mereka bisa bersekolah di Indonesia. Walaupun mereka berstatusnya warga negara Malaysia seperti itu, mereka bisa bersekolah di Indonesia. Tapi kalau warga Indonesia yang juga menikah dengan orang Malaysia, ketika anaknya ingin bersekolah di Malaysia, dia berakta Indonesia, mereka tidak bisa sekolah di Malaysia. Mengingat peraturan imigrasi di sana, kedudukan sana sangat ketat sekali. Yang selanjutnya adalah pengelolaan air bersih, listrik dan lain sebagainya. Ada kecemburuan sosial di sini, bahwa di Malaysia listrik itu selalu dilabeli milik kerajaan, air milik kerajaan dan lain sebagainya. Tersedia dengan bagus, lancar, tidak sering terkendala mati atau mungkin gangguan. Nah, baiknya di Indonesia ya, pembangunan itu berjalan sangat-sangat lambat seperti itu, dianggap lambat. Makanya ketika masyarakat baik Temajuk maupun Camar Bulan membutuhkan hiburan, membutuhkan hiburan televisi, ya mereka kadang ke Malaysia, kadang nonton televisi gitu. Sehingga pemikiran mereka itu tadi, untuk mencari hiburan saja harus ke Malaysia, tidak bisa menunggu di Indonesia. Namun kini di Indonesia sudah terbangun jaringan listrik
jaringan jalan paralel perbatasan, dan juga koneksi internet sudah lancar, sudah bagus, sehingga masyarakat juga lebih terbantu. Namun kedepannya ancaman yang paling nyata adalah karena sudah terbentuk mindset bahwa mereka juga menganggap Malaysia itu sebagai bagian dari keluarga mereka, sebagai bagian dari teritori mereka juga. Ya, jadi warga negara kita ya, warga asli kita yang ada di Temajuk maupun di Camar Bulan ya tetap berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan orang Malaysia apapun yang terjadi seperti itu. Dikhawatirkan ke depan ya, sering dengan berkembangnya teknologi ya, di media sosial, ancaman-ancaman lain akan muncul. Walaupun di Camar Bulan sendiri sudah dibangun tadi simbol-simbol Republik ya, seperti gambar burung Garuda, patung Soekarno dan lain sebagainya. Namun di sisi lain yaitu tadi tetap ada hubungan yang memang terselip sejak lama seperti itu. Bukan sekedar hubungan pertemanan saja, namun sudah sampai pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, tingkatan keluargaan, sehingga tingkat emosional mereka sangat tinggi. Belum lagi mereka juga dihadapkan pada eskalasi ya. Dikala eskalasi dengan Malaysia tinggi, maka dari kesatuan TNI itu membatasi mereka berkunjung ke Malaysia. Nah, contohnya kejadian di waktu tahun 2013-14 ketika itu ada eskalasi tinggi, mereka dilarang sering bolak-balik, dibatasi jamnya. Di jam 9 malam harus segera kembali ke Indonesia. Kalau tidak kembali, maka mereka yang sudah tanda tangan di buku laporan itu, nah mereka akan dipanggil oleh satuan TNI seperti itu. Nah, terus yang kedua adanya dinamika ya, hubungan mereka dengan satuan tugas pengamanan perbatasan. Kalau dulu pernah terjadi kerenggangan antara warga perbatasan dengan satuan TNI, salah satunya adalah ketika satuan TNI oknum TNI menyita hasil buruan mereka, yakni burung ya. Sana banyak sekali burung endemi Kalimantan. Burung endemi Kalimantan salah satunya burung murai batu ya. Murai batu yang biasanya oleh warga perbatasan itu yang mereka mencari untuk kemudian dijual. Nah, biasanya jika ada satuan yang memang tegas, burung-burung itu disita. Namun oleh oknum tertentu, setelah disita mereka ternyata dipelihara lalu dibawa pulang ketika selesai tugas. Ini yang menimbulkan kerenggangan hubungan antara masyarakat, bukan hanya di Camar Bulan atau Temajuk, tapi di Sungai Tengah juga ya, yang memang di sana masih banyak hutan untuk berburu hewan endemi ya, burung-burung seperti itu. Yang kedua masalah tadi keamanan ya, keamanan, kerawanan juga ya. Yang pertama narkoba, penyelundupan narkoba itu sangat luar biasa sekali. Berapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2017, 2018, beberapa oknum masyarakat ya tertangkap oleh askar Melayu ya, askar Melayu. Jadi mereka nyebut satuan dari Malaysia itu askar ya. Jadi tertangkap membawa dedah. Nah, itu tadi hukumannya diserahkan ke Malaysia karena tertangkapnya di wilayah Malaysia. Jadi luar biasa sekali. Yang pertama dari pihak Malaysia juga menerapkan sistem keamanan yang saat ini juga terpadu, mengingat jalan paralel mereka sudah jadi dan lebih bagus dari jalan Indonesia ya. Sudah terhubung dengan Kuching dari wilayah Teluk Melanau, yakni yang daerahnya berbatasan langsung dengan Desa Temajuk seperti itu. Tingkat pendidikan dari sekolah dasar itu luar biasa sekali. Sekolah dasar yang ada di Temajuk, di pusat desa, itu rata-rata memang anak-anak di Camar Bulan atau Temajuk itu bersekolah di situ. SMP, ada SMP Negeri 5 Palo, mereka bersekolah di SMP situ. Terus SMA, ada SMA Negeri 2 Palo. Untuk pendidikan karakternya di sana mereka yang pertama dibina oleh Tentara Nasional Indonesia, baik Angkatan Laut maupun Angkatan Darat. Nah, kalau Angkatan Darat itu biasanya ada semacam penyuluhan bela negara dengan bela negara, dan juga ada penyuluhan juga lewat ekstrakurikuler.
di pramuka. Terus yang kedua dari angkatan laut. Nah, dari angkatan laut juga membina kemampuan bela negara mereka, kemampuan ketahanan nasional mereka. Karena mengingat wilayah laut, ya, teritori laut yang ada di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna ini sangat luas sekali. Terutama di mercusuar Tanjung Datuk namanya, itu luar biasa sekali. Mereka dari pihak angkatan laut kadang menyewa kapal dari penduduk sekitar untuk mengawasi perairan. Jadi di setiap dusun itu pasti ada salah satunya, saya sebut informan dari angkatan laut maupun angkatan darat seperti itu. Jadi mereka ada informan. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka bisa langsung menghubungi. Ya. Kalau dulu mereka dibekali HT, ya. Untuk saat ini karena sudah ada sinyal, sudah ada handphone. Jadi kalau dulu mereka dilatih menggunakan HT, ya, mencari frekuensinya, sehingga ketika ada terjadi sesuatu yang mencurigakan, mereka langsung berhubungan dengan kesatuan sekitar seperti itu. Dulu sempat ada kesatuan dari kepolisian, dari Brimob pada waktu itu, namun tidak difungsikan lagi kantornya, ya. Jadi kantornya dibiarkan hancur, rusak seperti itu. Yang ada adalah Babin Kamtibmas dari kepolisian seperti itu. Jadi yang bergerak di sana adalah TNI, terus dari Kementerian Pertahanan, dari Badan Intelijen Negara, dari Badan Intelijen Strategis. Sudah lagi juga dari utusan dari Kementerian Pertahanan yang memang setiap tahun selalu memantau dan memberikan edukasi seperti itu. Oh iya Mas, mau tanya. Yang pendidikan itu katanya isu yang bahwa ada anak sekolah dari Malaysia itu boleh Malaysia ke Indonesia, tapi Indonesia ke Malaysia nggak boleh. Benar ya? Benar itu. Itu gimana itu? Itu ketahuannya waktu teman saya itu membagikan rapot, ditanyakan akta kelahirannya. Lah dicek, kok aktanya Malaysia seperti itu. Nah, informannya masih ada dan masih bisa dihubungi. Jadi setelah dicek seperti itu, tapi yang pertama yang bersangkutan tidak ditanyakan, karena yang pertama guru kan tidak mengerti administrasi kependudukan dan administrasi tadi kewarganegaraan, sehingga hanya sekedar diomongkan saja sama rekan guru seperti itu. Ingat kalau di perbatasan prinsip guru adalah seperti ini, sudah sekolah saja sudah bersyukur seperti itu, daripada kan tidak sekolah anaknya. Mengingat hanya ada satu sekolah SMA di sana, sehingga ya itu tadi kemampuan untuk mungkin untuk mengurus kependudukan kewarganegaraan itu kan mekanismenya sangat luar biasa sekali, mungkin dari kabupaten terus ke provinsi terus ke Jakarta seperti itu, sehingga ya itu tadi ya tidak dipermasalahkan seperti itu. Namun ketika si anak ditanya, ketika orang Indonesia boleh tidak sekolah di Malaysia, katanya tidak boleh gitu. Nanti Malaysia mungkin lebih ketat dan sebagainya. Terus yang lebih unik lagi kalau di Malaysia itu, di sana ada nama sekolah kebangsaan seperti itu. Kenapa dinamakan sekolah kebangsaan? Ya, yang pertama adalah Malaysia sebagai bangsa, ya, tapi merunut dari akarnya adalah mereka menyimpulkan bahwa identitas Malaysia itu adalah identitas bangsa yang memang yang memang berdiri sendiri seperti itu, ya, secara historis seperti itu. Tapi kalau menurut Indonesia perspektifnya mereka jajahan Inggris dulunya. Tapi itu tadi karena skop yang luas dan sebagainya, antara Malaysia di Semenanjung Malaya dengan Sarawak itu kan, atau Sabah itu kan kalau dalam konteks politik itu kan seperti yang kita ketahui ada perbedaan. Ya, lebih ke Dayak kan kalau di Sarawak itu. Nah, Dayak dari Sabah Sarawak itu kan Cina dan Dayaknya lumayan beda. Tapi kalau di Semenanjung Malaya kalau kita lihat itu lebih ke orang-orang Melayunya, ya, orang-orang Melayu dan mereka ya itu tadi tetap sama satu konteks, namun ada pengaruh dari geopolitik masa lalu seperti itu. Kalau di Camar Bulan sendiri masyarakatnya lebih pro kemana?
Kalau camar bulan sendiri, kalau menurut saya ketika 2005 ke sana, yang pertama adalah mereka tetap loyal ke Republik Indonesia, tetap loyal. Namun di sisi lain juga itu tadi, karena kebutuhan ekonomi yang mengharuskan apa saja keperluan mereka itu harus mereka peroleh, seperti gas LPG di tahun 2015, listrik juga belum ada waktu itu kan, sehingga ya mereka mau tak mau harus tadi mencari kebutuhan itunya di wilayah Teluk Melanau, Malaysia. Kalau mencari di Sambas Kota ataupun di Kecamatan Palo itu harganya lumayan tinggi ya, seperti itu ya, karena ongkos angkutnya yang mahal, mengingat jarak yang jauh sekitar 40 km lebih dari ibu kota Kecamatan Paloh di Liku sampai ke wilayah Camar Bulan. Medannya sangat berat, membuat harga kebutuhan ke sana sangat lumayan tinggi, lumayan mahal seperti itu. Sehingga apa? Lebih baik berbelanja ke Malaysia, hanya nyebrang sedikit lewat jalan setapak, daripada kita harus ke ibu kota kabupaten maupun kecamatan seperti itu. Hal ini ya, yang pertama tidak bisa ditentang oleh aparat keamanan sekitar ya. Alasannya apa? Karena mereka merasa lebih murah belanja di Malaysia, lebih terjamin juga kualitasnya seperti itu. Kalau belanja di Malaysia itu misalkan hari ini gas habis ya, nanti sore gas sudah ada lagi, sudah sampai di wilayah Camar Bulan. Coba bayangkan gas LPG melon dari Pertamina itu ya, hari ini habis, mungkin 5 hari kemudian baru ada, atau 3 hari kemudian baru ada, dan itu harganya ya cukup lumayan. Contoh yang kedua yaitu tadi ringgit. Ringgit itu selalu on time, selalu sedia, dan kalau kita ingin mencari ringgit tidak perlu susah-susah. Ada dampak buruknya memang. Jadi ketika toke-toke atau orang Malaysia yang memang punya finansial tinggi, ekonomi tinggi, mereka bisa mengatur harga barang dan akhirnya kan ketika ringgit sudah mulai masuk ke wilayah termaju dan sebagainya. Nah, mereka punya afiliasi dengan orang lokal, butuh telur penyu, padahal telur penyu dilindungi. Ada oknum tertentu yang mencari telur penyu seperti itu. Orang sana bilang telur penyok. Mereka mencari telur penyu, disuruh mau. Itu hal kecil, disuruh nyari telur penyu itu mau. Coba bayangkan ketika eskalasi naik seperti itu ya, ketika mereka sudah berada dalam jaringan atau kaki tangan oknum-oknum tertentu di Malaysia, pengusaha-pengusaha tertentu, maka bukan tidak mungkin ya, nasionalisme mereka akan tergadaikan seperti itu ya, nasionalisme melawan ringgit seperti itu. Walaupun simbol-simbol NKRI sudah ada di sana dan pemerintah sudah berupaya untuk menyediakan kebutuhan pokok dan sebagainya. Namun sekali lagi hubungan antara mereka dengan orang Malaysia itu masih kuat ya, masih ada hubungan yang terpatri, dengan dibuktikan bahwa anak-anak muda di sana itu berpikir kalau bekerja di Malaysia itu gajinya pasti lebih besar daripada di Indonesia yang susah nyari kerja. Kalau di era logging, illegal logging beda lagi. Anak-anak muda itu bawa sepeda kayu, sepeda untuk ngangkut kayu, sepeda besi yang itu masuk ke hutan. Sekali keluar bawa potongan-potongan kayu, sebagainya. Itu yang sangat disayangkan. Ketika saya tahun 2015 menanyakan di hutan di kawasan Kecamatan Paloh ini, pohon-pohon yang memang punya nilai atau kualitas tinggi masih ada enggak? Mereka banyak yang menjawab ya sudah habis, rata-rata habis untuk ditebang tadi, ditebang dijual di Sematan, pintu masuknya di Sematan. Ancaman apa mas yang paling menonjol untuk nasionalisme dan di sana? Saya kira di era sekarang itu ya tadi ya media, karena internet sudah masuk, otomatis mobilitas mereka lebih ini lagi, tinggi lagi. Tidak ada internet saja mobilitas mereka ke Malaysia lebih tinggi. Informasi apapun yang ada di Indonesia mudah disampaikan ke orang Malaysia. Yang kedua tentang itu ya, apa namanya, ringgit itu ya, calo ringgit itu ya. Ringgit itu tadi, ringgit itu luar biasa. Tapi kalau ringgit ini ya, yang pertama adalah itu memang sudah mengakar ya.
Itu ancaman kuat bagi eksistensi rupiah. Yang pertama, eksistensi rupiah di perbatasan. Walaupun mohon maaf banyak wartawan yang mengatakan sekarang sudah mulai dipangkas ringgit dan lain sebagainya ya. Tapi eksistensi ringgit itu tetap kuat ya, karena mengingat apa, mata uang ringgit, 1 ringgit itu berapa ribu kan? 1 ringgit saja 3.000 lebih waktu itu saya beli itu. Bayangkan kan rupiah. Jadi di sana pakai rupiah apa ringgit kira-kira? Di sana kalau di masyarakatnya masih pakai rupiah, tapi juga beredar ringgit juga. Kalau kita mau ringgit harus beli sembako. Enggak, kalau kita mau ringgit ya, mereka melayani pembelian ringgit. Oh, 2. Misalkan saya di warung kopi nih, saya punya ringgit nih, saya bayar pakai ringgit, mereka tetap menerima. Saya bayar pakai rupiah, tetap mau terima. Seperti itu. Terus yang kedua ya, kalau kita mau cari ringgit dalam jumlah besar banyak, bisa dicarikan. Seperti itu. Malah lebih suka menukarkan ke ringgit. Karena apa? Ada beberapa warga yang belanja, kalau di Malaysia namanya kedai runcit ya, kedai runcit. Mereka kadang belanja di situ, semacam grosir gitu lah, toko grosir. Kalau toko grosir di sana kan lumayan itu. Sekali mereka bawa beras, bawa gula dan lain sebagainya, nggak bisa lewat jalur resmi ya, jalur tikus. Pilihannya ada 2. Yang tukang bawa, kuli angkutnya yang tukang bawa itu yang pakai motor kami menyebutnya cangkau ya, cangkau beras atau cangkau gula, cangkau sosis. Itu mereka biasanya bawa di situ. Nah, sampai di Temajuk tuh malam hari, jarang yang siang atau sore. Mau dibayar rupiah, mau juga dibayar ringgit. Tapi ada beberapa toko, biasanya toko pendatang, toko yang masih baru berdiri itu ragu-ragu mau menerima ringgit. Itu ragu-ragu. Misalkan ada toko-toko baru yang berbuka di sana, mereka tidak mau menerima ringgit. Tapi kalau toko-toko yang lama itu sangat mau sekali. Ya. Tetapi tetap kalau membayar pakai ringgit, tetap mereka juga mau menerima. Tinggal dihitung berapa. Agak membingungkan sedikit ya, karena harus melihat kurs. Potensi yang bisa digali, kenapa kok Malaysia di sana mau ngambil camar bulan? Potensi yang pertama, cadangan gas alam ya, sumber daya alam seperti itu ya, Tanjung Api, blok Tanjung Api, terus blok Camar Bulan. Karena Camar Bulan sendiri itu potensial ketika untuk dibangun dermaga atau pelabuhan internasional. Karena mengingat ya, kalau di situ dibangun dermaga atau pelabuhan internasional, ya otomatis Malaysia menguasai jalur internasional. Bayangkan ya, ini Selat Malaka kayak gini. Kan di Thailand belum ada terusan kan? Nah, kalau di Thailand ada terusan kan, di sini tetap hidup. Thailand ada terusan, sini tetap hidup. Mau lewat sini juga, sini tetap hidup. Nah, ini posisinya di sini. Jadi ketika Malaysia menguasai Selat Malaka dan menguasai Camar Bulan yang ada di ujung ya, pucuk Malaysia ini, otomatis mereka menguasai apa? Arus laut ya. Kalau Indonesia namanya ALKI, arus laut kepulauan Indonesia. Jadi mereka menguasai jalur perdagangan internasional. Makanya dipotong dulu. Otomatis yang di sini di Kijing Mempawah tidak berfungsi. Pelabuhan Kijing yang baru ini ya tidak berfungsi lah. Orang di sini ada pelabuhan kok, daripada ke sini mending ke sini. Ya kan, mau ke Jepang, mau ke Amerika, mau ke Korea, mereka lebih berhenti di sini. Singapura kan di sini, mereka berhenti di sini bisa juga. Atau kalau dibuat terusan dari Thailand tuh, terusan apa saya lupa namanya, terusan Kra atau apa tuh, dari Aceh, kalau dibuat terusan macam terusan Suez, tetap di sini tetap eksis seperti itu. Dan yang kedua, lebih mudah mengawasi perairan Malaysia. Karena apa? Yang pertama, Malaysia sudah membangun suar di Tanjung Datuk, di ujungnya, di ekor Borneo ini. Kalau di Camar Bulan ini dikuasai ya, dipangkas ini ya, Indonesia mau dapat apa? Yang penting kan di ujung sini. Sedangkan Natuna di sini, ya kan? Penting kan di sini. Kalau di sini dikuasai, otomatis wilayah blok Natuna itu lebih mudah juga dikuasai.
blok-blok migas dan lain sebagainya lebih mudah dikuasai. Terus yang kedua, hal yang paling penting adalah ini yang paling mendasar ya, ikatan persaudaraan. Jadi kalau berbicara paling mendasar adalah banyak orang yang kecewa karena apa? Karena merasa dianaktirikan seperti itu ya. Sehingga ketika Malaysia itu mengumbar janji bahwa akan membangun selain Suwar tadi bukan hanya Gertak Sambal dan sebagainya, kita lihat dulu realitas di lapangan bahwa pembangunan di sana dulu sangat tertinggal ya. Secara geopolitik dan sebagainya, bukan isu pemekaran. Walaupun isu-isu pemekaran itu ya hanya isu inilah untuk pemanis lah, redam. Namun ya itu tadi, masyarakat perbatasan tetap tidak terkecoh seperti itu. Makanya strategi terbaru adalah pembauran, dibukanya kawasan Temajuk sebagai kawasan pariwisata seperti itu, sehingga banyak masyarakat pendatang yang tinggal di sana, bukan hanya masyarakat asli saja seperti itu. Ancaman potensial lainnya adalah penyelundupan. Kalau Anda membaca bukunya Mary Somers, Anda membaca bukunya Fed Enoven, bukan hanya Temajuk, Camar Bulan ya, yang memang luar biasa bisa dijadikan tempat-tempat untuk menyelundupkan barang seperti itu. Jadi di beberapa tempat ya di Kalimantan Barat, di pesisir ini juga bisa digunakan sebagai kerawanan ya, tempat yang disebut tempat yang disebut rawan penyelundupan seperti itu, seperti di muara-muara sungai itu secara historis, apalagi di wilayah Temajuk atau Camar Bulan. Mengingat Camar Bulan di seberangnya ini ada pulau, saya lupa nama pulau apa, pulau kecil seperti itu. Nah, ketika orang akan kemudian menyelundupkan barang atau benda yang terlarang seperti itu, mereka akan lebih mudah ketika menguasai Camar Bulan, mau masuk ke daratan Kalimantan Barat seperti itu. Yang selanjutnya adalah pengawasan dari wilayah udara ya. Dari wilayah udara ketika ini isu yang memang masih simpang siur ya. Makanya jalan paralel di perbatasan itu sengaja dibuat lebar dan diperkuat aspalnya. Itu yang pertama adalah supaya pesawat tempur Indonesia itu bisa mendarat di sana seperti itu. Itu cerita sudah lama. Jadi kenapa seperti itu? Karena pesawat dari Angkatan Udara Malaysia maupun Singapura sering sekali melintas kemudian seperti melakukan pengawasan seperti itu, pengawasan terhadap wilayah-wilayah perairan. Nah, ini dikhawatirkan jika terjadi eskalasi yang lebih tinggi, maka dengan mudah mereka menguasai Camar Bulan. Karena apa? Strategis. Yang pertama, di sana tidak ada pangkalan militer atau satuan militer yang mampu menangkis serangan udara seperti itu. Karena penangkis serangan udara hanya ada di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Barat ini batalion pertahanan udara ini belum ada. Jadi eskalasinya ketika tinggi dan sebagainya, ya mereka dengan mudah ya menguasai dengan pesawat ya. Mereka bisa melihat koordinat-koordinat tertentu. Yang ketiga, strategi perang gerilya itu sudah tidak relevan lagi karena mengingat seperti ini ya, di perbatasan ini sekarang wilayah misalnya kan masuk cagar alam Gunung Lintang atau Melintang, saya lupa. Nah, jadi cagar alam itu rupanya di dalam cagar alam itu ya itu tadi sudah banyak sekali digunduli seperti itu ya, logging kan. Kalau menggunakan strategi perang gerilya ini susah sekali, mengingat masyarakat di sana ya tadi mereka lebih banyak berafiliasi dengan Malaysia, sehingga dengan mudah mengetahui posisi atau letak pasukan kita ketika melakukan perang gerilya seperti itu. Intinya yang pertama adalah Camar Bulan potensi penting, lebih dekat ke Malaysia lewat Camar Bulan ya. Bahkan Temajuk sendiri yang lewat sebelah bukit yang di perbatasan itu lebih dekat lewat Camar Bulan, tanpa kita harus naik bukit, nyebrang bukit, tinggal dari Camar Bulan tinggal jalan setapak sebentar saja kita sudah masuk wilayah Malaysia, lebih dekat. Yang kedua, hubungan sosial, patronas para masyarakat
Malaysia, wilayah Teluk Melanau, Serabang, Sematang. Itu pasti ya punya hubungan yang sangat kuat dengan orang-orang Camar Bulan. Yang ketiga adalah itu tadi ya, dulu pernah terjadi peristiwa juga, mereka mengibarkan bendera Malaysia, cuma peristiwa ini agak sedikit dirahasiakan. Jadi mengibarkan bendera Malaysia di satu titik seperti itu. Entah tujuannya apa. Jadi siapa itu? Yang dituduh adalah orang Camar Bulan. Nah, itu langsung diturunkan oleh satuan TNI pada waktu itu. Terus yang selanjutnya adalah Camar Bulan sendiri menurut masyarakat ya, menurut masyarakat sekitar itu adalah satu daerah atau satu kawasan yang memang nantinya berkembang, karena itu berada di tempatnya segitiga gini. Jadi sini mau ke Sajingan, sini ke Temajuk, sini ke ibu kota Kecamatan Palo. Jadi ketika nanti sudah dibangun, rencananya kan mau dibangun dermaga Camar Bulan, dermaga besar, dermaga terminal peti kemas atau apalah untuk menghubungkan Kaltim dan Kalbar. Masyarakat menilai yang pertama adalah potensi strategisnya. Mereka bisa meningkatkan taraf hidup ya dengan tinggal di Camar Bulan. Dan tiap tahun dengan hasil melaut maupun hasil buminya itu mampu menghidupi mereka. Sehingga mau tidak mau ya mereka harus berpikir ulang ketika harus meninggalkan daerah Camar Bulan seperti itu. Walaupun Camar Bulan sendiri ya secara kependudukan ya mereka tidak banyak penduduknya. Ya, penduduk pendatang mungkin ada, tapi yang penduduk asli ini yang kemudian harus kita bina seperti itu. Ya, harus kita bina karena walau bagaimanapun mereka yang mengenal atau memahami wilayah Medan sekitar. Dan Camar Bulan ini ke depan mungkin dengan blok Palsa ya. Palsa itu blok ekonomi ya, Palo Sajingan. Itu akan menjadi lebih eksis seperti itu. Lebih eksis mengingat blok Palsa ini juga menekankan pentingnya mempererat secara sosial ya, hubungan antara orang pendatang dengan orang lokal sekitar. Yang kedepan yang perlu ditingkatkan adalah yang pertama secara ideologi ya. Jadi kalau ingin membangun kepentingan nasional ya, kita harus melihat bagaimana sih realitas di lapangan seperti itu. Jadi tidak hanya kita berkaca dari apa yang dibutuhkan. Kadang pemerintah seperti itu. Bahkan orang Temajuk sendiri bilang, tapi kita harus melihat apa sih yang ada di lapangan. Ya. Karena tiap-tiap individu yang tinggal di sana, yang mereka sebagai warga negara punya hak yang sama di sisi kesehatan. Bahkan dulu daerah Temajuk termasuk daerah yang angka kematian ibu hamilnya tinggi, karena itu tadi kurangnya tenaga kesehatan, tenaga profesional kesehatan. Ini yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Terus yang selanjutnya mungkin bisa saya informasikan bahwa di Camar Bulan ini karena internet sudah masuk saat ini, sehingga mereka ada beberapa warga yang memang menjadi bekerja menjadi informan untuk pariwisata. Dan yang bertandang ke sana, yang berwisata ke sana bukan hanya orang Indonesia saja, melainkan orang Malaysia seperti itu. Orang Malaysia berwisata ke Rumah Terbalik, berwisata ke pantai Lok Atong dan lain sebagainya. Kalau dulu warga Malaysia yang berwisata ke sana ada, namun informasinya tidak secepat dan canggih sekarang ini. Jadi mereka seperti menjadi agen atau jasa travel seperti itu. Mau menginap silahkan. Mau menginap di penginapan atau menyewa villa istilahnya ya, sana nyebutnya villa, yang rumah warga silahkan. Ini menjadi keuntungan. Namun mobilitas orang Malaysia yang datang ke sana juga akan lebih tinggi seperti itu.
Lebih tinggi karena apa? Karena yang pertama, satu, ikatan kekeluargaan. Yang kedua, sama seperti halnya warga negara Indonesia yang tinggal di Temajuk ataupun Camar Bulan, mereka juga hobi ya, karena Malaysia itu juga hobi untuk kemudian datang ke tempat-tempat baru atau ke daerah baru yang bisa memberikan pengalaman baru. Apalagi mahasiswa dari Universitas Unimas ya, Universitas Malaysia Sarawak, yang pada waktu itu memang berkunjung tahun 2015 ke wilayah Temajuk ya, khususnya Camar Bulan. Mereka melihat bagaimana potensi Camar Bulan yang memang lebih menjanjikan seperti itu sebetulnya. Bahkan mereka mengusulkan kalau dibuka jalur menggunakan speed dari wilayah Kuching hingga Temajuk, itu pasti sangat ramai sekali. Mengingat apa? Mengingat orang Malaysia ya ternyata juga tadi ya, mereka mobilitasnya juga tinggi ternyata. Mobilitas mereka tinggi. Mereka punya semacam pemikiran bahwa saya tidak hanya mencari semacam pengalaman di negeri saya sendiri. Kita tidak boleh merasa berbeza seperti itu. Walau bagaimanapun orang darat yang di seberang kita itu mereka juga saudara kita, mereka menganggap saudara. Namun di sisi lain juga ada kepentingan. Kepentingannya apa? Ternyata mahasiswa Unimas itu juga diutus ya. Ada namanya pengutus. Kalau sudah bicara diutus berarti ada kepentingan. Ternyata mereka mencatat jumlah penduduk di Temajuk. Itu penting sekali, harus kita waspadai. Mencatat jumlah penduduk, kelahiran, kematian, jumlah pendatang, jumlah resort dan lain sebagainya. Dicatat. Dan dengan senang hati warga ya menerima. Berapa jumlah penduduk? Dicatat. Sekian. Saya tanyakan, apa tiap tahun ada pencatatan penduduk? Bukan hanya tiap tahun, tiap berapa bulan sekali kadang ada orang nanya jumlah penduduk. Jumlah penduduk di sini berapa? Ada pendatang? Tidak ada. Bahkan mereka juga mencatat, ada enggak kira-kira ahli, tim ahli atau sejenisnya ya, yang tinggal di Temajuk, peneliti, pegawai dan sebagainya. Mereka ahli dalam bidang apa? Hukum atau apa? Saya tanya tujuannya untuk apa mencatat itu? Nah, khususnya di Camar Bulan, mereka bilang bukan untuk apa-apa. Mereka alasannya wisata. Kenapa berwisata kok mencatat jumlah penduduk? Ternyata mereka bilang dari utusan. Kalau sudah bicara utusan, ini sudah luar biasa sekali. Mereka catat penduduk satu persatu itu, mereka berjalan kaki, kadang pakai motor. Makanya sana mobilitasnya pakai motor ya. Ada yang berjalan kaki, menanyakan. Bahkan warga yang di Camar Bulan itu yang tinggal di dekat Tugu Garuda itu, ditanyakan dengan berdirinya Garuda dampak atau efeknya itu apa? Mengapa mereka nanyakan seperti itu? Niatnya berwisata. Efeknya untuk bapak ibu ini apa? Ada burung Garuda di sana, lambang negara. Warga menyatakan tidak ada efek apa-apa, cuma untuk foto-foto. Artinya apa di situ? Walaupun ada simbol burung Garuda yang sangat besar dan megah, tapi beberapa orang menganggapnya itu sebagai objek foto. Bukan untuk apa? Menunjukkan nasionalisme dan sebagainya. Dan ketika saya tanya, ya 2016 pada waktu itu, apa pentingnya sih lambang burung Garuda ini? Gitu tadi. Ya, yang pertama sebagai pengingat saja Pancasila. Bapak tahu enggak, atau ibu tahu enggak sejarah mengenai Pancasila? Mereka enggak tahu sama sekali sejarah Pancasila, tentang Bhinneka Tunggal Ika. Mereka tidak tahu sama sekali. Ya, yang lebih miris lagi, yaitu tadi saya tanya terkait dengan pilihannya, memilih Malaysia atau Indonesia. Berapa warga ya bilang kalau Malaysia ya mau kesini ya silakan. Kami sih terima dua-duanya, bilang gitu. Cuma lebih nyaman Malaysia. Mereka menanyakan seperti itu. Kenapa lebih nyaman Malaysia? Kerajaan itu
mereka kan mengatakan bahwa kerajaan itu yang pertama tidak bertele-tele memberikan bantuan. Bertele-tele itu artinya ketika masyarakat butuh bantuan, listrik, air, itu tidak lama. 1 minggu pun bisa dibangun. Dan yang kedua, Malaysia itu punya punya program pembangunan yang bagus katanya. Jalan bagus, bahkan jalan yang tadinya berlumpur dan sebagainya itu dengan teknologi yang bagus dibangun sedemikian rupa bagus, tidak cepat rusak katanya. Berbeda dengan jalan kita yang berkaitan dengan pembangunan intinya ya. Yang selanjutnya, warga Camar Bulan sendiri awalnya memang agak tertutup beberapa warga ya, karena kita harus menggunakan bahasa Sambas untuk berkomunikasi, itu rata-rata. Jadi ketika kita berkunjung ke sana, kita akan diterima dengan sangat hangat, welcome, sebagainya. Dan yang kedua, mereka juga tidak segan-segan menawarkan menginap di mana, ya, tinggal di mana. Namun di sisi lain juga ada dampak traumatik ya di orang-orang tua. Ya, ketika berkunjung ke beberapa rumah, dikatakan bahwa ya mereka mengatakan mau menanyakan apa, mau ada perlu apa, seperti itu. Yang tua-tua itu biasanya. Biasanya yang tua-tua itu trauma karena apa? Konon katanya ya dulu sewaktu mereka masih muda, sewaktu membuka lahan, membuka kebun situ, ya, mereka ada diintimidasi, ya, diintimidasi dalam arti seperti ini, ya, boleh membuka lahan di Camar Bulan dan lain sebagainya, akan tetapi ya, kalau mereka sampai ketahuan nyebrang ke Malaysia atau mereka berkomunikasi dengan askar Malaysia, mereka akan ditembak mati seperti itu. Yang menanyakan itu biasanya tidak memakai seragam, jadi tidak tahu dari satuan mana. Mereka hanya pakai baju padang batik tapi bawa pistol seperti itu. Tapi tidak semua orang tua-tua yang di sana seperti itu, ya hanya beberapa saja. Dan mereka sangat waspada seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah event-event tertentu juga seperti event di perbatasan ya tiap tahun ya. Itu juga memberikan dampak baru sebetulnya bagi masyarakat Camar Bulan. Jadi mereka itu merasa ada orang datang ramai, ada event tertentu, mereka merasa nyaman seperti itu. Mereka merasa ada teman baru seperti itu. Mereka juga membutuhkan suasana baru gitu, dengan kehadiran orang-orang baru di lingkungan, terutama yang anak-anak muda seperti itu. Nah, ini bagus ke depan bisa dijadikan salah satu cara ya, supaya masyarakat Camar Bulan, masyarakat Temajuk itu semakin kemudian punya pengetahuan soal bagaimana menjaga integritas, menjaga daerahnya, kawasannya. Nah, peran guru itu penting juga. Guru-guru di sana harus punya visi. Yang pertama, jangan hanya sebagai tupoksi saja ya, sebagai pegawai saja untuk melaksanakan tugas di Temajuk sana. Tapi guru harus punya tanggung jawab besar. Karena mengingat seringkali beberapa guru di sana hanya menyelesaikan tupoksi saja, ngajar saja, habis itu pulang. Walaupun tidak semuanya, tapi mereka harus terjun langsung ke desa-desa maupun ke masyarakat langsung untuk memberikan edukasi tentang nasionalisme, pentingnya menjaga perbatasan. Karena selama ini kalau saya lihat hanya tentara, hanya aparat desa, volunteer, ya, organisasi kemasyarakatan lainnya yang hanya memberikan edukasi, khususnya di Temajuk maupun Camar Bulan. Nah, ini penting sekali.
Dulu sewaktu Temacuk masih berada di bergabung dengan desa Sekupus, itu lebih memprihatinkan lagi, mengingat ya itu tadi ya, masyarakat atau orang yang berkunjung sana hanya nengok kebunnya, hanya berkebun. Ketika ditanya soal pentingnya menjaga patok tapal batas, mengingat dekat sekali Camar Bulan dengan patok tapal batas, mereka hanya mengatakan sudah ada tentara, sudah ada TNI, sudah ada libas. Libas itu istilah untuk Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. Ada pos libas namanya. Jadi itu tadi ya, perannya sangat penting sekali. Masyarakat diedukasi untuk terus saling memantau, saling menjaga, mengawasi tapal batas. Nah, ancaman nyata begitu ada seperti itu.